Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena berkat kemurahan-Mu dari malam hingga pagi ini Tuhan sudah melindungi kami dan kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk hidup, bernafas. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Matius 28 ayat 12 sampai 15. Tertulis demikian. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kebangkitan Kristus telah muncul berbagai kabar dan kesaksian palsu mengenai kematian dan kebangkitannya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan. Ada kabar menyatakan bahwa ia tidak mati. Ada yang mengatakan ia mati dan dikuburkan sampai hari ini. Dan berbagai cerita hoax lainnya. Satu di antaranya lagi adalah seperti dalam ayat ini. Dikatakan bahwa mayatnya dicuri oleh para murid. Dan hal ini tersiar di antara orang Yahudi. Bukan hanya sampai pada saat Injil Matius ini ditulis, tapi sampai sekarang ini juga. Para murid Tuhan Yesus menunjukkan sikap mereka yang takut saat Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan. Mereka berada dalam kesedihan dan keputusasaan akibat penyaliban Kristus. Kuburan itu dijaga oleh para prajurit Roma yang begitu disiplin. Para murid yang begitu takut tidak berani terang-terangan menunjukkan diri mereka sebagai pengikut Kristus, apalagi mengambil jasadnya. Tapi mereka berubah oleh karena mereka melihat pribadi Yesus Kristus yang telah bangkit. Dan mereka diubahkan oleh karena kuasa dan karunia Roh Kudus di hari Pentakosta, yang mengubahkan mereka dari pribadi yang takut menjadi pemberani, dari yang bersembunyi menjadi menunjukkan diri, dari yang diam menjadi berbicara tentang Injil. Bahkan mereka berani berkorban hingga menjadi martir karena Kristus. Dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh perubahan hidup para murid dan semua orang yang bersama-sama mereka yang melihat Dia yang telah bangkit dari kematian. Sementara para imam, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, serta semua yang membencinya, telah mencoba untuk membungkam kabar kebangkitannya dan menyebarkan cerita yang palsu. Para muridnya tidak dapat menahan diri. Mereka tidak dapat menyimpan apa yang telah mereka lihat dan alami secara pribadi. Terlebih ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka berkobar-kobar untuk menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan bahwa ada keselamatan di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup saat ini di abad yang ke-21. Sudah hampir 2000 tahun yang lalu peristiwa kebangkitan ini terjadi. Dan berbagai cerita, kesaksian dan bahkan Injil palsu banyak dibuat orang. Di samping itu saudara, saat ini berkembang berbagai ajaran dan paham yang hendak melemahkan dan mendiskreditkan kebangkitannya. Bagaimanakah kita meresponi semua hal itu? Apakah iman kita menjadi lemah dan kemudian meninggalkan Tuhan? Akankah iman kita gugur mendengarkan banyaknya cerita lain tentang Kristus?
Iman kita, saudara, hendaknya melawan semua kepalsuan. Firman Tuhan mengajak kita semua untuk tetap percaya kepadanya dan meresponi setiap kabar palsu tentangnya dengan sikap iman yang teguh. Ia telah bangkit dan hidup. Itu adalah sebuah fakta yang nyata. Ia telah naik ke sorga dan akan datang kembali. Karena kebangkitannya, maka kita mempunyai jaminan dan harapan akan kebangkitan bersama di dalam sorga yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari percayalah dan bersukacitalah karena ia telah bangkit dan hidup. Oleh karena dia hidup, ada hari esok untuk kita dalam kekekalan. Dalam Yohanes 20 ayat 29, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas yang belum percaya akan kebangkitannya sampai ia melihat dengan matanya sendiri. Tertulis dalam ayat itu, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya! Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia, karena meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan, meneguhkan iman kami akan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah bangkit dari maut, Engkau hidup, naik ke surga, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Kami bersyukur karena kebangkitan-Mu memberikan kami kemenangan dan kepastian akan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kuatkan setiap hati kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami di zaman sekarang ini, yang begitu banyak pengajaran dan berbagai hal yang hendak menggoyahkan iman. Biarlah kuasa firman-Mu dan Roh Kudus-Mu selalu menolong kami untuk tetap kuat dan setia dalam iman kami kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan senantiasa dalam hati kami, dan pimpin hidup kami senantiasa untuk ada dalam kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar Tuhan menyembuhkan yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan berikan pertolongan bagi mereka semua yang sedang dalam pergumulan ataupun masalah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kami kemenangan dan sukacita, serta berkat yang berlimpah. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.